Kenalkan, nama saya Agung Yudianto dari program studi Sains Data angkatan 22. Di sini aku sebagai anggota dari tim Suryapadi Innovillage tahun 2023. Kenalkan, namaku Putu Raino Sebastian. Aku ketua tim dari Sijuwir. Beranggotakan 3 orang yang base-nya project-nya di Bali. Innovillage itu sebuah event dari Telkom Telkom Bandung. Jadi dia sebuah acara untuk kita bikin inovasi di desa. Nah, itu kita alurnya bikin proposal, terus kita bisa dapat pendanaan sekian juta dari Telkom Bandung. Secara singkatnya kayak gitu sih. Kenapa ikut Innovillage ya? Pertama pengen menamatkan semua kompetisi semasa kuliah sih, soalnya kan PKM udah, apalagi ya Satria Data udah, dan dua-duanya kalah terus gitu. Ya udah, kenapa kita tidak mencoba kekalahan yang baru gitu aja sih. Tapi pengen kalah sih awalnya. Agung, kenapa join ya? Sebenarnya aku diajak sih sama temanku yang dia ketuanya. Jadi karena pas itu kelompoknya masih kurang, jadi aku join sebagai anggota. Jadi buat kelompokku sendiri sih ya, kita pertama karena ini lokasinya nggak di PWT, jadinya ya kita sekalian liburan dan belajar gitu ke tempat yang berbeda. Sama ini sih membangun proyek bareng kan, mulai dari penulisan proposalnya sampai ngebangun produknya langsung. Ya lanjutkan. Nah, kalau buat manfaat buat desanya sebenarnya beda-beda ya, tergantung permasalahan di desanya. Ada yang misal kita ngajuin proposal tentang permasalahan di pertanian, itu berarti kita bisa membantu masalah pertanian dari desanya, misal kekurangan air atau tanahnya atau tumbuhannya diserang hama. Itu jadi tergantung proyek yang kita usulkan sih buat manfaat buat desanya. Tiga bulan kali ya? 3 bulan ya sih? Kalau apa ya jadinya, kalau dari penulisannya ya sekitar 3 bulanan sih. 3 bulan sih. Jadi kita bikin proposal sampai implementasi terakhir itu sekitar 3 bulanan. Terus dia masuk dulu nggak? Pengalaman unik kok ya paling komunikasi sama perangkat desanya yang ternyata aku sendiri nggak kenal gitu. Soalnya kan aku di kampungnya sendiri kayak jarang keluar gitu. Jadinya pas Innovillage ini mau nggak mau secara terpaksa kenalan sama Karang Taruna, sama kan sistem apa ya, organisasi desa di Bali sedikit berbeda dengan di Pulau Jawa. Jadinya ya aku terdorong buat kenal dengan mereka, karena ya mau nggak mau biar programnya jalan harus kenal sama mereka. Sama ini sih main sama temen sekelas, seprodi ke kampung halamanku sendiri. Ya, jadi pengalaman unik sebenarnya banyak ya, kayak kita susah bareng bikin proposal, terus kita harus wawancara ke desanya, gimana kita dapat data terkait masalah yang bakal kita angkat. Terus kita juga harus kenal sama pihak yang bakal kita bantu, kayak misal kalau aku kan dia itu sebuah kelompok, mereka itu sebuah kelompok gerakan pertanian gitu. Jadi susahnya di situ sih, ada beberapa hal yang harus kita lakuin dan itu merupakan pengalaman yang baru buat aku gitu. Kalau struggling banyak ya, kayak misal kita kan bawa teknologi yang mungkin awam buat masyarakat desa. Nah itu kita harus nyampain secara sederhana dan jelas buat mereka, karena kan mayoritas di desa itu udah pada berumur ya, jadi mungkin
penyampaian kita itu harus tepat dan jelas gitu. Kalau Mbaknya Struggle tuh. Iya. Struggle sih karena tempatnya jauh dari Purwokerto, jadinya pas penulisan proposal dan ya kalau misal perlu komunikasi atau nanya informasi terkait desanya, aku mau nggak mau lewat chat by WA gitu atau nggak Google Meet gitu sama perangkat desanya buat nanya ini misal saya mau informasi ini, sekiranya saya bisa kontak siapa, nyarinya di mana, itu juga sih. Siapa dulu nih? Ya, itu aja. Gua tips and trick. Sebenarnya tips and trick itu mungkin nggak 100% works ya. Jadi mungkin kalian harus fokusin di proposalnya dulu. Di proposal itu kan kalian jelasin masalah yang bakal diangkat itu secara jelas gitu. Nah, kalau udah dijelasin masalahnya, itu kalian harus bikin solusinya. Solusinya itu yang harus masuk akal dan bisa diimplementasikan. Nah, dalam kalian menjelaskan semua hal tersebut di proposal juga harus didukung dengan data asli. Jadi kalian sebelum bikin proposal dianjurin survei dulu gitu. Ya karena aku baru lolos pendanaan sekali, aku juga ragu apakah tipsku ini akan berlaku di Innovillage tahun ini. Soalnya kan yang aku lihat rulesnya juga beda gitu untuk Innovillage tahun ini ya. Fokus di penulisan proposal, bener kata Agung, percaya tim gitu. Soalnya kan kalau pas aku ikut lomba Innovillage-nya sendiri, aku nulisnya tuh minim banget. Sisanya tuh anggota timku Gary sama Dila tuh. Aku full trust sama mereka, percaya apa yang mereka tulis. Nah sisanya mereka mempercayakan buat implementasinya ke aku. Ya. Pesan mungkin karena timeline Innovillage ini cenderung sedikit ya, 3 bulan, nggak lama, nggak kayak PKM ataupun program yang lain ya, 3 bulan doang, dan kalian harus bikin proposal terus implementasi dalam waktu yang singkat itu, dan kalian harus bikin suatu sistem project management yang bagus, yang tertata rapi, sistematis gitu. Jadi semuanya jelas, siapa yang ngerjain, waktunya kapan, deadline-nya kapan, itu harus jelas semua. Tips and trick pesan itu. Mas ya? Cari tim yang enak aja sih, soalnya kan ini proyeknya cepet gitu. Kalau misalnya orangnya baru, ntar kalian pada nggak enakan gitu nyuruh dia buat ini itu. Nah kalau aku kan kasusnya temen sekelas gitu, udah kenal lah gitu, jadi ya gampang nyuruh-nyuruhnya. Mereka enak komunikasi ke akunya, aku juga gampang komunikasi ke mereka. Needs di satu kelompok jadinya terpenuhinya cepet gitu. Pernah atau nggak pernah menghadapi kendala dalam mengajukan proposal inovasi di Innovillage? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Alasannya? Karena kita udah berdiskusi sama dospemnya, jadi udah ada komunikasi gitu, jadi nggak ada kesulitan. Bisa ya? Aku juga. Iya, sama. Ya karena dosennya baik juga sih. Iya sih. Kan di awal ditentuin dulu mau nulis apa. Terus yang kedua, pernah atau nggak pernah mendapatkan kritik dari masyarakat desa terkait implementasi? Nggak pernah. Gimana itu? Ya, Ceritain dong. karena mereka itu awam ya terkait teknologinya, jadi cenderung menerima aja sih. Terus pernah atau nggak pernah kesulitan memanage waktu antara kuliah terus sama Innovillage? Nggak pernah. Nggak pernah. Gimana dari caranya tuh manage waktu? Aku nggak tahu ya. Kasih tahu Sir. Kuliah di sini kan menurutku ya nggak terlalu gimana juga kan. Kalau sampai struggling tuh kayaknya problemnya di kalian nggak sih? Setuju. Jadi Ya. menurutku ya
Kalian harus bikin yang aku omongin tadi, kayak ngapain itu harus jelas kapan deadline-nya. Terus kalau melebihi deadline ya berarti kalian sendiri yang salah, jadi gitu. Jadi tergantung diri kalian masing-masing sih. Oke, terus pernah atau nggak pernah debat sama anggota satu tim? Gua pernah deh. Biar pernah. Pernah deh. Karena kan aku di sini sebagai anggota tim. Terus ketua si Atina itu biasanya punya pandangan yang berbeda. Jadi pernah lah kayak kita misal buat nentuin jadwal implementasinya itu sering ada perdebatan. Rusak tuh. itu caranya gimana tuh biar nggak pernah ada debat satu tim gitu gimana? Tergantung kalian orangnya kayak gimana sih. Soalnya kan aku sama teman sekelas juga ya. Misal kalau mau ribut itu kan mikir-mikir juga. Misal ntar kalian kelas A ketemu dia lagi ribut diam-diaman, bayangin aja gitu. Juga kan nggak ada masalah yang gimana-gimana kok. Aku sama anggota kelompok. No problem cuy. Ya, Chill, enjoy. debat kan itu ya tergantung pendapat. Jadi permasalahannya itu di pendapatnya, bukan ke personalnya gitu. Oke, terus terakhir nih, pernah atau nggak pernah mengalami kesulitan dalam implementasi? Pernah. Jelasin. Kasih tahu, Zar. Di saya itu nggak pernah kesulitan. Nggak pernah ya, karena idenya sendiri itu datangnya dari warga desaku gitu. Jadinya mereka emang punya ide, cuma mereka buat ngebangun produk yang mereka pengenin itu nggak tahu siapa yang harus dikontak, nggak tahu harus ngapain. Makanya kebetulan karena ada program InnoVillage yang langsung dapat yang bisa dapat pendanaan ini, ya aku bisa bantu mereka terhadap visi yang mereka punya itu sih. Ini ya enteng-enteng aja buat ngejalanin. Kesulitan dalam implementasi sebenarnya dibilang ada tapi nggak terlalu bermasalah lah, karena di InnoVillage ini kalian nggak harus bikin produknya itu sendiri, jadi bisa dibantu orang lain kayak vendor atau expertise di bidangnya gitu. Oke, berarti udah cukup sih buat saya. Pernah nggak ready? Pernah. Pertanyaan terakhir, pernah nggak ready? Pernah nggak ready? Pernah. Biar pernah sekali tuh, nggak pernah terus. Kopek juga sih. GitHub cuy.